Aku nggak bisa Mandarin. Ah, Tapi kamu keren sih, wajahmu Cina banget. Cina gawe ya? Kau tahu, ada pernah orang Malaysia ngomong ke aku heran tengok kalian di Indonesia nih. Kenapa? Aku pernah tanya dia bilang sama kawan orang Indonesia, kau ini orang apa? Indonesia dia bilang. Enggak, kau ini orang apa? Indonesia dia bilang. dia tahu ya? Dia tahu kah? Nggak tahu. Menunjukkan rasa cinta dan mereka mengaku kalau ditanyain guys, kamu asal dari mana? Orang Indonesia tidak menyebut tentang Kamu orang Cina ya? Keren. Aku nggak bisa Mandarin. Tapi kamu keren sih, wajahmu Cina banget. Cina gawe ya? Mau kemana? Ke kafe sana. Keren. Emang punya uang? Warga Indonesia keturunan Cina di Indonesia alias Cindo ternyata keren banget ya. Mereka Oke. nunjukin nasionalismenya dengan mendukung timnas Indonesia saat melawan timnas Cina. Oke. Ini berbeda banget dengan etnis Cina yang di Malaysia dan Singapura yang justru mendukung timnas Cina. Ini terlihat di sebuah postingan akun TikTok @nitasusanti19KTK_JB pada 21 Agustus lalu. Video itu memperlihatkan perbedaan warga keturunan Cina di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oh, Masyarakat keturunan Cina di Indonesia terlihat ikut menyanyikan lagu hits Diputusin Pacarmu guna menyemarakkan dukungan untuk timnas. Sementara supporter Malaysia dan Singapura justru membentangkan bendera Cina dan mendukung mereka. Ada juga akun @yumirume pada Selasa 16 Oktober lalu membagikan 3 foto yang menampilkan warga Cina lokal dan warga Indonesia keturunan Cina di sana. Di slide yang pertama, 2 warga Qingdao Cina bilang dari seluruh suku Chinese berada cuma Chinese Indonesia aja yang nggak mendukung timnas Cina. Kemudian di slide kedua, seorang warga Qingdao juga bersama Stephanie Yu bilang dia takjub melihat sesama Cina tapi beda dukungan. Dan yang terakhir nih, Cindo di Qingdao bernama Angelisius Sumitro, dia mengaku nggak sabar menanti pertandingan tim Garuda. Dia juga bilang Garuda tetap di hati. Wah, Tetap di keren hati. banget ya. Rasa nasionalisme masyarakat Indonesia keturunan Cina ini emang nggak bisa lepas dari sejarah di masa Orde Baru. Pemerintah pada masa itu kan mengeluarkan instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Oke. Instruksi itu berisi pelarangan penggunaan bahasa dan aksara Cina dalam penerbitan, percetakan, dan media massa. Baru tahu Larangan ya. itu akhirnya berkembang menjadi larangan penggunaan bahasa Cina oleh masyarakat etnis Tionghoa. Oke. Bahkan dalam percakapan pribadi sekalipun, Presiden Soeharto saat itu juga melanjutkan kebijakan masa Orde Lama dalam surat edaran Presidium Kabinet RI. Isinya soal kebijakan asimilasi agar terhindar dari pola hidup eksklusif. Juga anjuran mengganti nama Tionghoa menjadi nama lokal. Menjadi nama lokal. Meski terkesan represif, nyatanya hal ini cukup ampuh untuk menanamkan jiwa nasionalisme pada masyarakat keturunan Tionghoa. Salut ya, apapun etnisnya, kita semua bersaudara. Orang Mantap. Cina heran mukanya mirip kayak mereka tapi ternyata pendukung Indonesia. Maksudnya Cindo kali ya yang menetap kerja atau kuliah di China. Yang Iya, hari iya. ini mau nonton Indonesia versus China di Qingdao. Mungkin secara visual mirip ya, susah dibedain antara Cindo dan orang lokal di sana. Ada yang menarik, jadi aku baca komen di VT TikTok, isinya Oke. gini. Ketika Cindo dilema mau dukung nenek moyang mereka atau tempat ia lahir dan hidup. Terus langsung dibales rame. Gak dilema dan ragu sama sekali untuk dukung Indo bang. Kami tidak ragu dukung timnas Garuda. Kami lahir, besar, dan akan mati sebagai warga negara Indonesia. Gak ada dilema bro. Udah pasti dukung negara kelahiran. Benar. Gua gak dilema bang. Udah pasti NKRI dan masih banyak lagi komennya. Jadi Cindo di sini cuman keturunan aja ya. Darahnya Ya. gak ada yang pure China. Rata-rata mixed blood. Jadi kebanyakan dulu yang datang ya, yang merantau itu laki-laki, kemudian menetap di sini dan menikah dengan wanita lokal. Apalagi nih yang udah turun-menurun tinggal di Indonesia, mungkin di sini udah generasi ke-11, ke-7, ke-5 atau udah nggak tahu generasi keberapa. Jadi ya di sini tanah kelahirannya dan sudah menganggap negaranya ya negara Indonesia. Cina dukung Indonesia apa China? Udah pasti jawabannya komen di bawah ya. Udah pasti jawabannya Indonesia. 会说中文。花看起来像中国人， Ya, 你呀知道厕所在哪里吗？你
洗手间， Ini Cina ketemu Cina guys. China dari negara Tiongkok ya. China dan Cindo adalah etnis Tionghoa yang berada di Indonesia. Kayaknya ketemu ya. Dan ngomong-ngomongnya dalam bahasa Mandarin nggak ngerti guys. Super Idol 的笑容都没你的甜，8月正午的阳光 Nah, 都没你耀眼。Super Idol 的习惯，等的蒸馏水。懒觉。 orang Taiwan tanya kenapa Cindo nggak bisa Mandarin? 你们印尼会很多华人吗？印尼很多，怎么了？他们华人在印尼会说中文吗？有一些会，也很多不会。他们为什么不会讲中文？怎么讲？那个就是他们来印尼的时候，那时候他们还没有用那个中文，就是他们说那个他们自己都会吃那个台语啊，还是普通话，还是粤语那个。然后我们第二个中东啊，去的时候觉得他们去在印尼吧，然后不让他们说别的，他们国家的语言，要讲印尼话，对， Harus ngomong Indonesia. 对，所以那个第二个中东就是可以出来那个中东规定吧， Peraturan presiden. 就是他们可以去在印尼啊，但是要说印尼话， Harus 也要 berbicara bahasa Indonesia. 不用那个叫什么？不用那 melarang 个 budaya 他们 mereka membesar 说 di 他们 Indonesia. 的那个文化，就这样。 Kira-kira begitu. 还有这样子，差不多这样了。对，OK，走。 Mereka tahu kamu orang Indonesia, orang China itu pikir apa? Enggak ada mikir apa-apa. Enggak, dia tahu. Nggak ada mikir apa-apa. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Orang-orang di China, mereka sangat menyukai orang asing. Contohnya, kalau aku diam, mereka pikirnya aku orang China. Namun, kalau aku mulai berbicara dengan bahasa Indonesia dengan teman-teman, mereka akan menatap kita lama banget, terutama di MRT. Selama perjalanan, mereka terus menatap kita sampai perjalanan mereka selesai. Apabila di jalan, mereka akan menolehkan kepala ke arah kita sampai kepala muter 180 derajat. Bahasa Chinese orang Indonesia adalah Indonesia dan orang India Indoren. Jadi kita harus berhati-hati dalam memperkenalkan diri. Kalau tidak, mereka akan menganggap kita adalah orang India. Hal yang dilakukan orang Indonesia yang bikin orang Cina bingung. Orang Cina suka bingung kalau kita sering minum air es. Kita orang Indonesia kebiasaan suka minum air es karena cuacanya panas. Sedangkan orang Cina, mereka jarang banget minum air es. Mereka sangat suka minum air hangat. Mereka juga bakal bingung banget kalau kita sering makan gorengan. Karena menurut mereka, gorengan sangat nggak sehat. Dan orang Cina takut gendut, jadi mereka jarang banget makan gorengan. Mereka juga bingung tuh kalau kita mandi sehari 2 atau 3 kali. Karena mereka umumnya hanya mandi sehari sekali, apalagi kalau winter. Mereka kadang mandi 2 hari sekali loh. You go from China? Hello. Where you from? Indonesia. Indonesia. Selamat datang. Welcome. Thank you very much. Respect sama Cindo walaupun di luar negeri tetap mengaku Indonesia. Nah. Ya, bring it to Indonesia. This from Jogja, Gunung Merapi, tahu itu? Ya, salah. Itu belakangnya main lampir itu, coba. China versus Indonesia. Suku Tionghoa bela siapa? Begini jawabannya. Ya maksudnya kan ada Cinanya. Kan sekarang ini lagi heboh nih Indonesia lawan Cina. Gini loh, bro. Bela siapa? Kami mengerti ya. Negara, kami mengerti suku. Ya, itu suku. Kami tahu itu negara. Ya. Tak ada hubungannya sama kami. Iya. Nggak ada hubungan, guys. Percayalah. Dan kawan kita kan banyak juga kawan-kawan kita yang anaknya kan membela Indonesia ke luar negeri. Nah, mereka bangga, Pak.
Mereka bangga dengan bendera Indonesia, mereka Ya. mewakili Indonesia bertanding. Iya si Tionghoa ini tadi kan. Tapi kan sebagian orang bilang kan banyak yang bilang kayak gini. Cina tidak membela Indonesia, bukan orang Indonesia. kan itu sekarang lagi viralnya nih. Jadi bela siapa kan gitu. Sementara orang Tionghoa sendiri rata-rata bilang kami tetap orang Indonesia, ya bela Indonesia kan gitu. Tetaplah. Jadi yang menggoreng itu tuh kayak mana sekarang judulnya tuh? Entahlah, Wak, karena mereka tak ngerti, Wak. Ada sentimen atau apa? Survei aja lah 1.000 orang Tionghoa. 100% tetap bela Indonesia. Tetap bela Indonesia. Tetap bela Indonesia. Ya, itu besar di Belanda tuh. Lahir di Belanda. Mereka bangga Indonesia. Apalagi kami yang dari kecil. Oh iya pula ya. Awak dari kecil dari Indonesia ya kan. Pemain naturalisasi yang semalam orang Belanda, hari ini orang Indonesia aja mereka bangga. Apalagi kami yang dari kecil. Iya. Berarti abang sedikit dongkol lah dibilang tidak membela Indonesia gitu ya. Jadi pas ada banyak dongkol sekali ya. TikTok pasti abang dongkol kan? Tapi aku bangga dengan yang orang luar negeri. Dia iri dengan orang Cina Indonesia, bila Indonesia tuh aku senang dengan. Iya, Malaysia tuh. Karena kami tuh memang begitu. Ya, Salah satunya, aku kan pernah di Malaysia. Kau tahu, ada pernah orang Malaysia ngomong ke aku heran tengok kalian di Indonesia nih. Kenapa? Aku pernah tanya dia bilang sama kawan orang Indonesia, kau ini orang apa? Indonesia dia bilang. Enggak, kau ini orang apa? Indonesia dia bilang. Karena kami di Malaysia, kalau tanya kau ini orang apa? Orang Cina. Orang Cina, orang India, orang Melayu dia bilang. Ya. Orang Indonesia aku tanya berkali-kali dia tetap jawabnya orang Indonesia. Kalau papamu suku ya tahu orang Indonesia. Ya. Berarti suku Tionghoa di Indonesia ini Indonesia berarti ya. Indonesia. Berarti kalau orang bilang bukan orang Indonesia sakit hati lah ya kan? Gimana ya? Sebetulnya bukan sakit hati, Wak. Kami ya karena kami itu bukan begitu ya kami ya merasa ya kecewa lah. Yang bikin heboh itu kan di sepak bola. Luar biasa penyerangannya. Ini Indonesia mau bertandang ke Cina ini. Tionghoa karena mungkin skillnya tidak di sana. Oke. Mungkin negara Cina yang paling penduduk paling ramai, sepak bolanya juga tidak maju kan. Nah, kita di Indonesia minoritas lagi. Cuma kalau ada satu aja yang betul-betul jago masuk timnas, bangga yang minta ampun. Hilang, tak ada kata-kata. Orang apa? Kalau seandainya ada pula orang Tionghoa masuk di timnas. Oh, gila lagi tuh ya. Pendukungnya itu ya. Wah, ini hilang. Ini kenapa di sepak bola ini viral? Padahal sebelumnya badminton Indonesia lawan Cina paling sering kan? Iya. Oh iya juga. Iya benar. Biasa aja. Begitu di sepak bola baru. Kenapa viral? Iya. Indonesia selalu ketemu Cina kok di badminton. Iya. Lawan musuh bebuyutan kan gitu. Iya juga ya guys. Jadi di jiwa abang sendiri lah kalau main lah anggap badminton dulu kan. Kalau main lah Indonesia lawan Cina, ya kan. Berdebarnya bang tuh ke siapa? Tak saya tanya lagi lah, Pak. Berdebarnya ke Indonesia. Berdebarnya ke Indonesia. Indonesia lah. Aku masih ingat. Karena gini, 92. salah satunya gitu. Kami itu tidak punya. Alam Budi Kusuma, Ardi Dewi Renata, bagaimana mereka lawan Cina tuh. Kalau udah menang. Tapi ya pula bang, pemain-pemain Tionghoa Indonesia di badminton rata-rata Tionghoa bang. Oh gitu. Ya. Wajar bang, dia bela Indonesia karena sama-sama Tionghoa. Walaupun Joko yang lawan. Iya, mati-matian bela Indonesia. Tetap lah Taufik Hidayat itu ya kan. Iya. Saya siapa? Jonathan Kevin Sanjaya. Jonathan Christie Tionghoa. Jonathan Christie. Jonathan Christie itu Tionghoa. Oh iya. Jonathan Christie, Taufik Hidayat, Kevin Sanjaya. Apa benar guys? Siapa lagi guys? Siapa lagi? Kalian sila tulis di ruangan kolom komentar ya. Pemain bulu tangkis badminton di Indonesia guys. Iya pula. Taufik Hidayat. Taufik Hidayat ya. Yang double. Dari wajahnya aja ketahuan. Double yang cewek yang terakhir ini. Yang emas yang cewek itu siapa? Ya mana pula Mas dapat perunggu hampir tak dapat tuh. Bukan yang itu yang sebelumnya yang emas. Olimpiade. Oh. Oke, gua kalau lagi diajakin ngomong Mandarin. Dia tahu ya? Dia tahu kah?
Nggak tahu. Tapi pura-pura tahu. 有没有那个佛跳墙？哪一个是？对，是就tahu. Main buat tabok rasanya. Nah, ini sih cowok. Baca lu jangan ngangguk-ngangguk aja Ci. Ntar salah gue nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Iya. Menurut Papa sebagai warga negara Indonesia ya Pak, perlu nggak sih belajar bahasa Mandarin? Oke. Hai Pak. Kalau Ya, benar juga. Papa perlu. umur berapa? Wah umur udah tua lah, 50-an dah. Aku anak keberapa Pak? Seperti yang pertama. Papa bisa berapa bahasa? Bahasa Indonesia sama bahasa daerah. Oke, bahasa menurut daerah lah. Papa sebagai warga negara Indonesia ya Pak, perlu nggak sih belajar bahasa Mandarin? Sekarang ya perlu dong. Apalagi sekarang kan kalau perekonomiannya itu yang paling baik dunia itu kan dan dagangnya itu kan di Cina. Kalau di Cina itu kan berarti kamu harus bahasa Mandarin. Tapi juga kita harus belajar bahasa Inggris, harus belajar. Itu udah dari sekolah kalian kan udah dapat bahasa Inggrisnya kan? Iya Pak. Itu harus tuh. Ya mungkin semua bahasa ya kalau bisa kita pelajarin, kenapa tidak? Semakin banyak bahasa yang kamu pelajarin, yang bisa kamu komunikasikan, tentu kan cukup baik. Satu hal, kalau kamu ke luar negeri, bahasa apa kamu bisa gunakan. Kemudian secara bisnis pun kamu bisa gunakan juga, tidak luput lagi. Sekarang zamannya sudah online, bisa kenalan ya kan untuk internasional juga. Benar. Semua baiklah bahasa itu, udah pastilah. Jadi kita harus terus belajar ya Pak? Oh ya harus. Nah guys, bagi kalian yang pengen belajar Mandarin, aku rekomendasiin banget Jakarta Mandarin karena di sini punya pilihan program yang lengkap dari anak-anak sampai dewasa loh, dan kelasnya interaktif. Tentunya dilengkapi dengan pengajar-pengajar yang profesional di bidangnya guys. Bagi yang mau belajar, langsung cek Instagram Jakarta Mandarin ya guys. Hai guys, sekarang lagi ada teman-teman dari China di Indonesia. Kita tanya-tanya yuk. Orang China kaget orang Indonesia banyak yang Cindo. Oke. 可以介绍一下吗？好啊，我来自中国北方，我叫志斌，然后我在广东读书，并且正在居住工作。Hello，我叫严彤，来自中国西北，目前在澳门读书。来到印尼之前，你们知道在印尼有很多华人吗？我第一次来印尼以前是不知 Itu 道。 pertama kalinya datang ke Indonesia. 我来印尼已经有 Saya pernah ke Indonesia 3 atau 4 kali. 多少次了？然后第一次来之前我就知道有，我好像在什么书上看到说梅丹有很多 Ada banyak orang Tionghoa di Medan. 记载什么，然后我去了，然后我来了之后发现不止梅丹有，还有很多地方都有，包括加里曼丹有客家人会多一些。Benar, di Kalimantan pun ada juga. 福建人会多一些，然后嘎巴像苏拉巴亚也有一些华人，有一些家族，然后。 Oke. Surprise 吗？ Kaget 知道印尼有很多华人，感到惊喜吗？我不惊喜。 Oh, tidak kaget. 知道了。 Oke. 我觉得还挺 surprise。 Oh, dia terkejut 因为 guys. 我以为就是 Kaget. 印尼都是很多包头巾的嘛，是吧？ Ah. 印尼人。 Orang Indonesia. Oke, part 2 coming soon. Oke, siap. Oke guys, demikianlah sebentar tadi beberapa video kompilasi dari sumber TikTok. Ini merupakan salah satu cerita mengenai tentang etnis Tionghoa keturunan China guys, yang mana mereka ini adalah orang Indonesia yang benar-benar nasionalismenya itu begitu luar biasa, begitu tinggi sekali junjungan mereka terhadap negara Indonesia. Ya, kalau kita lihat orang China yang asli itu yang berada di negara Tiongkok itu terheran-heran guys melihat etnis Tionghoa yang berada di Indonesia. Sebagai contoh, apabila saatnya ketika Indonesia versus China, yang mana saat itu yang berada di stadion di negara Tiongkok, langsung kaget mereka lihat Chinese ataupun etnis Tionghoa yang berada di Indonesia mendukung timnas Indonesia guys. Sememangnya mereka sangat kaget karena kalau lihat dari segi sudut fisiknya memang kelihatannya sama guys ya, dengan matanya, kulitnya dan sebagainya sama ya. Kalau tengok dari segi keturunan pun keturunan dari China. Tapi sememangnya apabila mereka sudah menunjukkan rasa cinta dan mereka mengaku, kalau ditanyain guys, kamu asal dari mana? Orang Indonesia, tidak menyebut tentang etnis Tionghoa ataupun sebagainya. Walaupun mereka adalah etnis Tionghoa, tetapi mereka tetap menyebut bahwa kami adalah orang Indonesia. Jadi begitu bangga sekali, dan itu adalah cerita orang China asli yang melihat kekaguman mereka terhadap etnis Tionghoa yang berada di Indonesia guys. Jadi satu hal yang bagi saya sangat-sangat positif, dan ini menggambarkan
bahawa kecintaan mereka terhadap sesuatu negara itu amatlah wajib dan amat perlu didukung dan perlu disanjung guys, agar kita tahu bahawa negara Indonesia itu bisa dijadikan sebagai satu negara yang menyatukan berbagai etnis yang berada di Indonesia. Itu adalah hal-hal yang contoh lah ya, boleh dijadikan sebagai satu sudut positif dan juga kebaikan buat kita semua. Jadi guys, apapun ini adalah hal yang baik untuk kita lihat bagaimana etnis Tionghoa yang berada di Indonesia, apa sahaja yang dilakukan saat ini, hari ini tentang Indonesia, berkaitan dengan Indonesia. Semua etnis, semua suku dan sebagainya yang berada di Indonesia akan terus mendukung apa sahaja yang berlaku di Indonesia. Jadi guys, menurut kalian bagaimana? Silakan tulis di ruangan kolom komentar ya. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. channel YouTube dengan konten yang selalu mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Adi Fasa Eren Channel, Adi Fasa Eren Channel.